Halo Sobat Manajemen, kembali lagi di Senada. Satu nada, satu cerita. Nah, untuk senada kali ini ada aku Radit dan aku Fitria yang akan menjadi moderator hari ini. Oke, nah sekarang kita kedatangan tamu dari divisi KWU. Beri tepuk tangan. Oke, sebelumnya dari divisi KWU boleh memperkenalkan diri dan sebagai apa? Oke, halo teman-teman. Jadi nama aku Dia Marcelina. Di sini sebagai kepala divisi dari divisi kewirausahaan. Oke, Mbak. Halo teman-teman, aku Salwani Sri Ramadhani. Di sini diamanahi sebagai wakil kepala divisi kewirausahaan. Oke. Sebelumnya terima kasih udah datang di Senada hari ini. Makasih juga udah meluangkan waktu. Nah, sekarang boleh nih perkenalan anggota dari divisi KWU itu ada siapa aja sih gitu. Oke, mungkin untuk periode saat ini anggota divisi kewirausahaan itu terdiri dari 5 dengan saya kepala divisi, kemudian ada Salwa sebagai wakil kepala divisi dan juga ada Lutfi sebagai anggota dan Fardan, kemudian satu lagi ada Bila. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih dari Mbak Aca sama Mbak Wawa? Kalau dari aku sendiri sih masih tentang perkuliahan dan kepanitiaan sih ya, karena juga lagi berlangsungnya manajemen festival, juga kita lagi hektik-hektiknya. Kemudian perkuliahan juga sibuk di situ. Oke. Dan kalau dari Mbak Wawa? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Acel, masih terkait kuliah sama proker HMM sama yang manifest sekarang, apalagi sekarang diamanahi sebagai koor. Oke, gimana rasanya jadi koor tuh? Jujur deg-degan, tapi bismillah bisa. Ini kenapa Kak? Nah, Hah? deg-degannya kenapa? Karena ini pertama kali jujur diamanahi sebagai koor. Oh gitu. Dulu kan Mbak Wawa dari divisi Kominfo nih, gimana rasanya pindah dari divisi Kominfo ke jadi wakil kepala divisi gitu? Gimana rasanya tuh? Jujur seru juga sih, karena kan pas magang di divisi Kominfo juga belajar tentang edit-edit juga, tentang cara dokumentasi. Terus sekarang pindah ke divisi KWU kayak belajar lagi gimana tentang prokernya KWU, jadi belajar dari mulai awal lagi. Oke, dari Mbak Sel gimana nih? Punya wakadif dari divisi Kominfo gitu. Sebenarnya di aku kalau di aku sendiri sangat membantu sih, karena kalau misalnya pamflet juga bisa langsung nyerahin ke Salwa. Dia juga bisa nge-backup aku kalau misal aku lagi berhalangan. Cukup membantu kalau buat aku sendiri. Keren. Enggak membantu banyak juga sih, bantu PDD juga enggak. Terus di KWU sendiri itu ada proker apa aja sih? Di KWU sendiri itu ada 4 proker. Yang pertama ada merchandise HMM, kemudian ada manajemen identity, dan ada GEMA atau Gerai Entrepreneurship Mahasiswa Manajemen, dan juga yang terakhir itu ada RES atau Ramadan Intersel. Oke. Mungkin kita bisa kupas dikit-dikit lah ya dari per proker. Boleh? Dari sekian banyak proker itu yang mana sih proker yang paling menantang atau paling sulit buat dieksekusi? Kalau dari aku itu GEMA sama salah. Kalau dari aku sendiri itu menurut aku ya itu ada manajemen identity, itu PDH manajemen untuk angkatan mahasiswa baru, dan juga yang kedua yang Ramadan Entresel ini tuh yang di Bazar Ramadan. Karena tuh kalau yang manajemen identity menurut aku benar-benar riskan banget, karena kita juga ngolah data juga di situ, kayak benar-benar pemilihan warnanya juga, terus juga harus konsul juga ke Kaprodi dan Sekprodi. Untuk tahun ini itu kita alhamdulillah berhasil di 250 piece, sekitar 250 piece buat PDH-nya. Kemudian kalau dari aku sendiri tantangannya sih itu sih kayak tentang kita benar-benar harus milih warna yang belum dipakai sama mahasiswa lain nih gitu. Terus kalau buat yang
Ramadan Entre Sale atau di bazar Ramadan itu, dari aku sendiri mungkin untuk pilihan menunya yang kayak di pasar Ramadan itu kan pastinya menunya banyak ya, kayak kita benar-benar harus inovasi menu yang sekiranya belum ada dan juga cocok buat dijual di pasar Ramadan. Kemudian kalau buat dari internalnya sendiri, menurut aku kita kesusahan ngatur jadwal, tapi kita kemarin udah menyesuaikan jadwal dengan baik. Semoga di Ramadan Entre Sale kali ini kita bisa berjalan sih. Amin. Berarti yang udah terlaksana itu yang manajemen identity ya? Sama yang merchandise HMM itu udah terlaksana. Aku penasaran deh buat yang manajemen identity itu ada komplain apa nggak dari mahasiswa itu? Tentunya ada sih beberapa komplain kayak mereka kurang cocok sama warnanya gitu. Cuman itu warna itu kita udah konsulin juga ke atasan, kayak seperti ke Sekprodi dan juga Kaprodi. Itu juga warna udah penentuan dari mereka juga udah approve. Jadi kayak itu warna benar-benar bukan dari divisi KWU sendiri yang menentukan, itu benar-benar voting juga. Kita juga terbuka buat mahasiswa voting juga. Terus itu sih sama BPH dari HMM juga. Oke. Terus selanjutnya nih, kalau soal HMM merchandise, apa yang bedain dari produk merchandise HMM yang lain sama yang udah sih? Terus dari segi desain dan fungsionalitasnya itu apa? Kalau buat yang merchandise HMM itu di tahun ini kita ada tambahan gantungan kunci. Jadi ada tambahan gantungan kunci. Kalau menurut aku itu fungsionalitasnya ya bisa nambahin nambahin rasa kepemilikan kita terhadap HMM tersendiri itu. Oke. Terus untuk PDH manajemen tahun ini, bukan tahun ini sih, angkatan ini ya berarti. Itu berarti kan udah diwajibkan ya sekarang. Nah, dari keputusan entah itu Kaprodi, apa sih yang dianggap penting dari PDH itu buat jurusan manajemen? Kalau dari aku itu kan warna udah di tahun ini tuh kebetulan warna juga udah mau fix, jadi kayak mau dipakai untuk beberapa tahun ke depan itu, karena udah konsultasi juga sama Kaprodi dan Sekprodi, mereka juga setuju aja. Gimana tadi? Identitas apa sih yang bisa jadi PDH itu tuh wajib dipakai gitu? Mungkin nantinya juga kita akan kayak mewajibkan buat PDH Korsa. Mungkin untuk rencananya sih nanti di hari Rabu nanti akan ada PDH Korsa buat seluruh angkatan manajemen. Jadi kayak bisa meningkatkan juga rasa kepemilikan kita terhadap jurusan manajemen ini juga. Terus juga pemilihan warnanya yang belum ada di mahasiswa lain, jadi kayak bakal kelihatan banget nih, oh warna itu ada manajemennya gitu. Kalau dari aku itu sih. Kalau dari Salva mungkin ada tambahan Tentang PDH manajemen masih ya. Kalau buat PDH yang sekarang itu kan 2 warna ya. Oh, 2 warna. Ada warna krem sama hijau. Hijau apa ya, Mbak? Hijau mirip yang hijau ITB gitu. Nah, terus dari anak-anak yang maba ini juga ada yang bilang kalau misalkan kenapa sih nggak satu warna gitu. Nah, dari kita tuh pengen nyoba hal yang baru. Jadi di tahun ini kita coba 2 warna. Terus aku mau nanya, kan tadi kalau nggak salah aku dengar diwajibin ya kalau buat punya PDH. Terus misalkan ada mahasiswa tuh yang lupa buat daftar buat ikut bikin, itu nanti gimana? itu. Kalau misal mau bikin di tahun berikutnya bisa sih, karena kan buat desainnya itu nanti ada nama, terus di sini ada FEB, terus angkatan. Jadi itu nanti kita kayak udah bermitra sama vendornya, itu jadi warna tetap buat kita. Terus juga nanti kalau misal itu paling tinggal ganti di angkatannya aja gitu. Jadi bisa kalau misal di tahun ini nih angkatan 2025 ada yang belum beli terus pengen punya PDH, nanti mungkin bisa ikut di angkatan 2026 gitu. Terus
selanjutnya nih, proker selanjutnya itu kan ada gema. Itu apa sih gema itu? Pengertiannya atau secara teknis ngapain gitu? Jadi kalau GEMA itu singkatan dari Gerai Entrepreneurship Mahasiswa Manajemen. Itu jadi kayak kita selling gitu, selling jualan. Waktu kemarin kita udah jualan itu makanan, masih kayak cemilan-cemilan aja, ada tempura, nasi cokot, dan juga kayak basreng, terus sotong cimol kayak gitu. Itu kemarin kita udah terlaksana di bulan Desember dan Januari. Yang beli banyak nggak? Lumayan sih, itu kayak habis terus. Kita ngestok tuh kayak dalam seminggu itu alhamdulillah habis terus. Seminggu stok kira-kira bisa sampai berapa? Kalau yang tempura itu sih bisa jadi 2-3 kali ya dalam seminggu. Jadi kayak kita tuh gema itu cuma di 1 bulan sekali dalam 1 minggu. Paham nggak? Jadi kayak dalam 1 bulan itu kita minimal gema ada 1 minggu deh gitu di bulan itu. Jadi nggak per minggu, enggak. Itu biasanya informasi-informasi pas gemanya mau buka nih, di share di mana? Kebetulan dari Gema sendiri juga ada Instagramnya sendiri, dan juga kita sharing-sharing juga di status WA anggota internal, dan juga ada di IG HMPS. Oke. Sebutin dong nama Instagramnya. Ya. Nama Instagramnya apa ya? Gema Entrepreneurship. apa ya? Iya Gema. Ada sekarang gitu deh. Misalnya, oke. Jangan lupa follow. Kayaknya Gema HMM gitu. Oke. Kita tambahin sama di Nanti aja muncul. ya. Oke, namanya ya. Oke. Terus biasanya produk apa aja sih yang paling laris saat gema dilaksanain? Kalau di 2 bulan kemarin kita ngelaksanain Gema, masih produk yang paling laris itu di tempura sih. Di tempura, karena juga ya kita ngejualnya dengan harga yang affordable gitu ya. Maksudnya kayak buat mahasiswa, terus juga kayak bisa buat cemilan juga. Kita jualnya dulu kayak per piece 1.000, jadi mau beli 5.000 atau 10.000 atau nggak apa-apa gitu. Oke. Gema ini tuh sempat dengar nih jualannya di Sekre, tapi juga ada di apa sih, pasar Sunmor. ya Sunmor. Itu kalian bagi waktunya gimana? Kemarin di Sunmor kita baru nyoba sekali sih di bulan Januari kemarin. Kan di 2 bulan sebelumnya kita nyoba di depan Sekre tuh, tapi ternyata alhamdulillah ramai juga, kayak dari orang-orang yang ada di lembaga situ juga pada beli, terus juga orang luar yang DO ke kita juga lumayan. Kemarin kita baru nyoba di Sunmor itu 1 kali. Itu ngebagi waktunya kayak kita minimal 1 bulan sekali di Sunmor dan 1 bulan sekali di yang Gema yang jual di Sekre itu. Ngebagi waktunya tuh paling ya kayak dijarakin gitu lah. Misal di minggu awal bulan itu kita udah jualan di Sekre, berarti nanti jualan di Sunmornya di akhir bulan gitu. Terus juga kayak ngejarakin buat anak-anak juga buat istirahat gitu sih. Kadisnya keren. Anaknya suruh istirahat, guys. Oke, lanjut. Terus buat proper selanjutnya kan ada res itu sebelumnya apa ya? Res itu Ramadan Enter-Sale. Besok di bulan puasa ada di masa UMP. Itu pokoknya tadi apa ya? Jualan juga ya? Iya. Sama. Buat di tahun ini di Bazar Ramadan UMP kita jualan tahu walik sama mojito ice itu. Apa tuh mojito ice? Itu kayak nantinya ada sirup, terus ada dikasih Sprite, terus ada lemonnya juga, so kayak ada selasihnya gitu. Jadi kayak itu tuh asam-asam ngegreen gitu deh. Wih. Pecah di mulut. Terus biasanya tuh waktu Ramadan kan kompetisi buat jualan sama takjil-takjilan kan banyak banget tuh.
strateginya apa sih yang diterapin di KWU buat ngadepin itu? Paling nanti dari kita coba buat kayak nawar-nawarin dulu, terus sama juga nge-share di grup, di IG buat Promosiin gitu ya. gitu. Terus kan orang kan mau beli pasti belum tahu rasanya kan, apa mungkin ada tesnya dulu ini cicipin ya gitu loh. Kan lagi bulan puasa. Oh iya beli bulan puasa dong, nggak boleh puasa basi. cicipin. Iya, siapa tahu kan ada anaknya nih, belum ada ibu-ibu bawa anak kan, belum puasa kan, tidak cicipin dulu. Anak beli. Nggak dijamin pasti enak. Udah jamin banget nih. Hah? Jamin banget enak. Jamin. Besok Saya harus deh. beli. Oke, nah besok kita review ya. Ya, besok ada tayangan sendiri nge-review jualannya. Boleh. KWU ya. Terus pastikan pas res ini kan mesti nggak bisa dong cuma divisi KWU doang nih. Berarti nanti dari divisi lain ada delegasi. Iya, kita di perharinya itu ada delegasi dari divisi lain. Kayak di satu hari itu ada 2 anak KWU, terus juga ada 2 delegasi dari divisi lain kayak gitu. Oh berarti jadi KWU cuma 2 anak ya? Iya, 2 anak itu yang jadi PJ di hari itu. Kalau misal aku Kadif dan Salwa Kadif sebisa mungkin sih datang tiap hari sih. Kayak terus juga PJ dari Proker itu sebisa mungkin juga datang tiap hari. Jadi kayak 2 orang itu tuh cuma yang benar-benar PJ di hari itu, kayak dia yang nyata tentang keuangannya, kayak pemasukannya hari ini berapa kayak gitu sih. PJ-nya siapa? Buat di ini PJ-nya itu ada Fardan sama Bila. Oke, tandai ya kalau nggak datang dicatin aja gitu. Itu harusnya harus datang tiap hari sih. Dan jangan lupa ya datang. Selama 1 bulan itu. Iya harusnya ya. Kayak kita juga buat di Ramadan kali ini di 3 bulan, insya Allah kalau misal nggak ada halangan kita bakal di 3 bulan, di 3 minggu, di 3 minggu puasa itu kita bakal jualan terus di hari Senin sampai Jumat sih. Amin ya. Semoga Tidak ada halangan ya. tidak ada Hujan. halangan. Semoga nggak hujan juga sih. Karena kalau hujan tuh benar-benar badai hujannya. Iya. Susah dar. Terus buat hasil keuntungan di resin itu nanti masuk ke kas atau ke organisasi gitu? Masuk ke kas sosial atau charity atau ke kas organisasi? Kalau buat di keuntungan di Bazar Ramadan ini nantinya itu kita serahin dulu ke BPH. Jadi kayak BPH sendiri yang mengalokasikan buat ke misal ada proker ke panti atau kemana itu nanti dari BPH yang mengalokasikan. Dari kita benar-benar pure nyerahin tentang laba ini tuh ke BPH gitu sih. Yang mengalokasikan dananya buat kemana-kemana itu dari BPH. Oh, jadi kita masih didiskusiin lagi ya. Iya, betul. Tapi dari KWU sendiri itu nggak sih nyimpen buat hasil resnya ini nih, nanti kalian ngambil nggak sih buat di divisi kalian sendiri gitu atau ke BPH semua? Kalau buat Bazar Ramadan ini kemungkinan sih ke BPH semua. Dari kita tuh juga ada kas sendiri kan, dari KWU juga ada kas sendiri. Terus juga kita pakai uang modal itu dari yang Gema itu. Nanti di Gema kan ada juga uang modal sendiri. Jadi kalau Gema itu kita benar-benar pure pakai modal dari uang itu gitu. Kalau buat yang Bazar Ramadan ini nanti kita benar-benar ngealokasiin buat ke BPH gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal untung nih, kalau misalkan ada 1 hari itu nggak habis ternyata itu diapain sisanya? Ah iya gitu. Kalau ada sisa gitu. Ya, dimakan sendiri kah atau disimpan besok? Biasanya sih kalau misal ini ada yang dibeli sendiri ya. Terus Iya. juga mungkin ada yang juga ditawarin ke yang anak-anak di kosnya gitu. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Kalian ada tips nggak sih buat mahasiswa manajemen nih yang mau ada bisnis atau apa yang mau jualan di pasar Ramadan atau Samor? Kalian ada tips nggak buat mereka? Boleh banget tuh. Bagi tips sih kan? Tips buat apa dulu buat jualannya? Iya, Iya. buat jualannya. Kayak biar menarik peminat mereka tuh Iya. gimana gitu. Tips buat mau yang mulai berbisnis, promosiin jualannya. Yang pertama sih paling niat dulu. Oh, Kalau niat. bisnis itu belum ada niat nggak bakalan jalan itu jualannya. Wih, betul. Betul sih kalau nggak ada niat. Ya kan? Betul. Terus ada lagi nggak? Apa ya?
paling dikuatin di promosi sih buat kalau jualan, rajin-rajin buat upload tentang konten-konten di sosial media, terus kayak ada nggak? Kalau dari aku tambahannya tuh paling kayak kalau misal kamu yakin mau buat jualan itu nggak apa-apa, jalanin aja, kayak nggak perlu takut buat nyoba hal baru gitu loh, karena kayak kita tuh nggak tahu ke depannya ini tuh bakalan laku atau enggak, tapi yang penting kita coba aja dulu gitu loh, kayak kita ada kesempatan kayak kita hantam kesempatan itu gitu. Terus juga kurang lebih sama sih, kayak benar-benar kita memanfaatkan media sosial dengan baik. Kita rajin-rajin post, terus kayak bikin-bikin katalog, kayak bikin Instagram atau apapun itu semenarik mungkin gitu loh, biar kita juga dilirik sama orang-orang juga. Terus juga visualnya tuh dibikin semenarik mungkin, terus rajin-rajin upload, rajin-rajin share-share dimanapun. Mungkin kalau dari aku itu sih. Tuh, BTW guys, ini punya usaha, jadi tahu lah tips-tipsnya. Kalian boleh kok berguru ke Mbak Acel. Ya, Oke, itu dia diskusi kita hari ini bareng divisi KPU. Wih. Ini kita udah dapat banyak info sama beberapa sedikit ilmu lah buat teman-teman yang mau mulai usaha bisnis ya. Betul. Dan terima kasih wakil divisi KPU sudah menyempatkan hadir sekali lagi ya. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di senada berikutnya. Bye bye.